Oke, hello everyone, welcome to analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini, di sini kita akan coba bahas seputar salah satu altcoin yaitu ENA nih teman-teman, atau Ethena. Dan sebelumnya saya mau ucapin congratulations dulu untuk teman-teman yang mungkin nonton video pembahasan terkait AEVO yang saya upload kemarin-kemarin atau saya upload sebelumnya. Dimana di situ saya coba analisa AEVO ketika harga AEVO lagi di titik terbawahnya teman-teman, dimana lagi cukup tekanan jual lagi cukup signifikan pada saat itu. Dan di situ saya mengatakan bahwa ada potensi untuk AEVO ngefill dulu fair value gap-nya, baru nanti apabila memang seller masih mendominasi, maka ada potensi untuk melanjutkan atau meneruskan penurunannya teman-teman. Dan ternyata sesuai yang saya analisa teman-teman, kalian bisa lihat sendiri di video sebelumnya buat kalian yang belum nonton terkait pembahasan AEVO, dimana di sini fair value gap-nya diisi full teman-teman. Kalian bisa lihat di sini hampir full lah ya. Kalian bisa lihat untuk fair value gap-nya hampir diisi semua, and then di sini dia menunjukkan untuk tanda-tanda akan kembali melakukan penurunan teman-teman. Namun sekali lagi untuk keseluruhan video ini, meskipun sebelumnya saya analisa AEVO itu cukup tepat, namun belum tentu untuk semua analisa saya itu bisa tepat 100%. So disclaimer dulu bahwasannya video ini bukan ajakan untuk teman-teman menjual atau membeli aset tertentu, melainkan bisa teman-teman jadiin sebagai second opinion aja dan tetap do your own research teman-teman. Dan sebelum kita coba analisa, seperti biasa buat teman-teman yang mau nanya outlook mungkin, atau mau request analisa koin, feel free teman-teman, kalian bisa akses di bio akun TikTok saya, di mana di situ ada link tree yang bisa kalian akses. Dan di bagian sini ketika kalian akses link tree-nya, kalian bisa akses ke link traktir saya untuk request analisa koin. Dan buat teman-teman yang mau mampir ke channel YouTube saya, feel free juga kalian bisa mampir di sini teman-teman. Dan oke. Di sini sebelum kita coba secara technical analysis atau sebelum kita coba untuk lihat price action secara technical analysisnya, di sini kita akan coba untuk lihat-lihat dulu nih, seperti yang biasa saya berikan kepada teman-teman. Di sini ada baiknya kalian baca-baca dulu apabila untuk teman-teman yang memang berniat untuk membeli koin Ethena ini, atau mungkin teman-teman yang tertarik ke koin Ethena ini, ada baiknya kalian baca-baca nih seperti apa itu Ethena dan sebagainya, cara kerjanya seperti apa dan sebagainya. Karena di sini udah banyak yang menyediakan versi bahasa Indonesianya. Jadi teman-teman yang punya language barrier atau kurang bisa bahasa Inggris, harusnya nggak ada alasan lagi untuk nggak baca informasi yang seperti ini teman-teman. Dan secara garis besar untuk Ethena ini sendiri by coin market cap ya, di sini ada di urutan ke-87. Jadi masih masuk top 100 teman-teman. Dan mungkin kita akan coba lihat secara price action ya. Di sini sebenarnya secara price action, Ethena itu tidak menunjukkan price action yang cukup baik karena seperti yang kalian lihat di sini Ethena membentuk yang namanya lower low and then lower high, and then ini adalah lower low-nya, dan apabila dia naik pun possible dia membentuk yang namanya lower high dulu teman-teman. Baru ada kemungkinan dia turun lagi. Setidaknya secara teknikal dan gambaran besarnya kira-kira ada potensi seperti itu teman-teman. Namun kalau kita coba cek lagi teman-teman, di sini kalian bisa lihat bahwasannya untuk area-area yang Ethena yang saya tandai teman-teman, atau area penting di koin ENA ini yang saya tandai di beberapa video sebelumnya belum terlalu berubah. Dan di sini ketika saya udah mark untuk demand area di sini udah sejak lama, kalian bisa coba cek aja di video-video saya sebelumnya yang bahas Ethena. Itu saya udah tandain untuk demand area di sini, and then ternyata teman-teman bisa lihat ketika dia masif atau melakukan penurunan yang cukup signifikan, di sini Ethena bertahan di level ini teman-teman, di level demand area yang saya tandai. And then dia menunjukkan setidaknya ada buyer ya yang tertarik membeli di area ini teman-teman. Nah, ketika demikian, di sini biasanya akan banyak yang nanya apakah saatnya untuk membeli atau enggak. So, sekali lagi ini bukan ajakan membeli teman-teman ya. Namun di sini seperti yang kalian lihat, Ethena ini berada di demand area majornya. Yang mana demand area ini adalah area demand area ketika awal-awal dia listing teman-teman. Ketika dia listing and then dia pump cukup signifikan, dan so far dia mengalami tekanan jual yang cukup signifikan juga sampai kembali ke area ini teman-teman. Nah, di sini teman-teman, setidaknya secara short term, di sini Ethena ada potensi untuk melakukan beberapa hal, di mana yang pertama ada potensi untuk Ethena ini mengisi dulu untuk fair value gap-nya seperti yang AEVO lakukan sebelumnya teman-teman. Kalian bisa cek aja. Di sini ada fair value gap terdekat, so ada potensi apabila memang Ethena ini berhasil naik dulu ke fair value gap-nya atau fill fair value gap-nya. Di sini ada potensi untuk dia baru
melanjutkan penurunannya apabila memang demand area yang di sini itu nggak kuat untuk menahan pergerakan Ethena ini teman-teman. And then apabila dia break dari demand area ini, maka Ethena akan masuk ke fase price discovery di mana udah nggak ada lagi teman-teman untuk demand area terdekatnya, dan kita harus menunggu sampai ada buyers yang tertarik kembali untuk membelinya. Karena ketika udah masuk ke sini teman-teman, itu potensi penurunan itu semakin tinggi teman-teman, atau semakin signifikan, karena memang demand area secara historicalnya itu udah nggak ada teman-teman, atau udah ditembus seperti itu. Nah teman-teman, kalian juga bisa lihat ada beberapa potensi yang memungkinkan, karena tadi kita udah bahas potensi buruknya di mana dia itu hanya turun aja. Namun di sini apabila memang Ethena ini secara price action cukup kuat dan ternyata banyak yang tertarik teman-teman untuk membeli, atau ada buyers lah ya yang tertarik membeli, maka ada potensi ketika memang dia fill fair value gap-nya, maka ada mungkin bisa koreksi dulu ke sini atau sebagainya. And then intinya ada reaction nanti, ketika memang ada reaction dari demand area ini, itu punya potensi untuk memang membawa harga Ethena itu kembali naik teman-teman. Karena memang ini adalah demand area major, dan seperti yang kalian lihat di sini ketika menyentuh demand areanya langsung ada yang beli lagi teman-teman, and then harganya naik, turun lagi langsung ada yang beli lagi teman-teman. Karena memang seperti yang tadi saya ungkapkan ya, ini cukup major untuk demand areanya dan harusnya akan cukup kuat untuk menahan pergerakan Ethena. Namun seperti biasa nggak ada yang tahu teman-teman, karena ini market teman-teman ya, dan marketnya global. Di sini juga apabila memang Ethena mampu untuk naik lagi, so ada potensi untuk dia naik ke demand area ini teman-teman ya. Namun nggak akan semudah ini, pastinya akan ada konsolidasi atau mungkin pergerakan naik dulu yang secara berkala seperti ini teman-teman. Dimana ketika nanti dia fill demand area di sini atau naik ke demand area ini, baru ada potensi dia untuk kembali turun, mengingat di sini ada fair value gap yang belum diisi teman-teman. Kalian bisa lihat juga di sini ada fair value gap dari candle ini yang belum diisi, dan juga di sini adalah demand area yang sebelumnya, dimana karena ini sudah ditembus maka kita ubah namanya, tentunya ini menjadi supply areanya dari Ethena ini. Nah seperti ini teman-teman. Nah maka ada potensi untuk ini berperan menjadi resistance-nya, dan ketika memang hal tersebut terjadi, maka kita akan melihat harga Ethena itu kembali melakukan penurunan lagi teman-teman. Nah itu juga sejalan dengan teman-teman bisa lihat gambaran besarnya yang tadi saya gambarkan. Di sini ada lower low and then lower high, lower low again, and di sini bisa jadi potensi untuk lower high-nya dan baru kembali turun. Namun apabila ternyata memang Ethena itu ternyata punya buyers yang kuat dan disertai mungkin narasi atau fundamental yang cukup oke, di situ maka ada potensi untuk Ethena break dari supply area ini, dan ini mungkin kemungkinan yang cukup bagus untuk Ethena, atau salah satu kemungkinan terbaiknya. Dan dia akan coba retest lagi ke supply area yang nanti akan berubah jadi demand area apabila ditembus, and then ada potensi untuk dia kembali coba naik lagi teman-teman. Dimana teman-teman, kalau misalkan Ethena nanti berhasil break yang di sini teman-teman, kalian bisa lihat di sini kan seperti yang tadi saya gambarkan, di sini ada lower low, lower high, and then lower low. Ketika dia berhasil break yang high di sini teman-teman, maka ada potensi untuk Ethena kembali melanjutkan penguatannya teman-teman. Namun tentunya di kala market lagi selling seperti ini atau tekanan sell lagi kuat, tentunya hal tersebut tidak akan berjalan semudah itu. Dan kurang lebih outlook Ethena seperti itu teman-teman, atau outlook dari koin ENA ini secara technical analysis kurang lebih seperti itu. Dan kalau kita lihat by data teman-teman, nah di sini kita mampir ke token terminal. Di sini secara data sebenarnya nggak jelek-jelek amat untuk Ethena ini, meskipun di sini ada beberapa hal yang menurun seperti revenue di sini turun, kemudian fees-nya di sini sedikit turun. Namun di sini token holders, kemudian expense, dan kemudian revenue yang di sini teman-teman itu ada sedikit peningkatan teman-teman. Dan juga kalau misalkan by DeFi lama teman-teman, di sini saya cukup suka untuk data dari Ethena ini. Kenapa? Karena kalian bisa lihat bahwa TVL Ethena itu cukup meningkat atau cukup naik, di mana by data kalian bisa lihat sendiri teman-teman. Nah di sini meskipun harganya turun ya, tapi TVL itu naik teman-teman. Kalian bisa lihat di sini starting dari mungkin bulan dekat-dekat bulan Maret nih ya, awal Maret dia naik, and then ke Mei dia mulai flat di sini teman-teman, and then masuk bulan Juni Juli itu makin naik teman-teman. Nah kalian bisa lihat di sini TVL-nya makin lama makin tinggi teman-teman. Mungkin di sini ada sedikit penurunan, tapi so far ini uptrend teman-teman untuk TVL-nya. So secara TVL Ethena very good teman-teman. Menurut saya cukup baik untuk Ethena ini dari segi total value lock-nya. Dan kalau kita lihat juga by siapa aja yang nge-back Ethena ini di-back dengan backer-backer yang cukup mengerikan teman-teman, atau backer-backer yang cukup besar lah ya untuk market crypto atau di dunia crypto ini cukup
besar teman-teman, di mana ada Dragonfly Capital, Black Tower Capital, dan mungkin beberapa yang teman-teman kenal seperti Binance Labs, OKX Venture, dan sebagainya teman-teman. Yang mana ini adalah venture capital yang besar teman-teman. So, dengan back sebanyak ini, harapannya memang harga Ethena tentunya akan punya posibilitas untuk kembali meningkat teman-teman. Nah, kalau kita lihat juga dari sisi token unlock, mungkin ini yang mungkin harus teman-teman waspadai, karena Ethena ini token unlocknya baru 9% teman-teman. Jadi ketika memang token unlocknya masih 9%, maka ketika di unlock nih, itu ada potensi untuk harganya kembali mengalami koreksi, karena seperti yang suka saya ungkapkan atau yang sudah sering saya beritahu kepada teman-teman, ketika suatu koin itu unlocknya sudah besar, maka secara otomatis quote on quote koin tersebut sudah dewasa, dimana ketika memang harus ada token unlock lagi, harusnya apabila terjadi koreksinya juga nggak terlalu signifikan teman-teman. Namun ketika memang yang di unlock ini baru sedikit teman-teman, atau dengan kata lain yang di lock masih banyak, maka ada potensi ketika dia mau token unlock, di sini ada potensi bahwa ada koreksi yang cukup signifikan terjadi pada harganya, meskipun tidak selalu pasti seperti itu teman-teman. Dan mungkin ini yang perlu teman-teman waspadai, atau tanggal-tanggal unlocknya dari Ethena ini, dimana yang paling dekat ini ada di 4 hari 18 jam lagi teman-teman, yaitu tepatnya di tanggal 14 Juli tahun 2024 ini. Dan teman-teman buat yang mungkin hold Ethena atau berencana trading di Ethena ini, mungkin kalian bisa coba perhatikan untuk upcoming event seperti ini teman-teman. Dan mungkin segitu aja untuk analisa saya seputar Ethena pada kesempatan kali ini teman-teman. Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Dan tentunya harapannya ada manfaat yang bisa kalian ambil dari video ini teman-teman. Thank you banget yang udah support saya sejauh ini. Dan I'll see you teman-teman in the next video. Thank you teman-teman.